dengan apa yang diberikan Allah dengan berputus harapan dari makhluk. Jadi jangan berputus asa. Asa itu harapannya jangan berharap ke makhluk. Nah, kenapa? Karena kemuliaan itu letaknya ketika kita tidak berharap kepada makhluk. Bila berharap lalu akhirnya kita ini menghinakan diri untuk demi tercapainya harapan kita adalah orang. Dan kayakan dirimu dari di kurba adalah keluarga dekat, wali rahim atau keluarga yang jauh. Nah, maksudnya itu tadilah jangan meminta-minta meskipun lawan keluarga, bahkan berharap pun jangan. Kenapa? Di innal ghina, karena kekayaan itu manisagna anis, innal ghani manisagna anis. Sesungguhnya orang kaya itu adalah orang yang tiada mengharap kepada manusia. Jadi yang diharapnya itu juga Allah Ta'ala, dan dia selalu merasa cukup dengan apapun yang diberikan Allah. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Wa qadila bil manaitan ya jami'an mani'an wa dahru yarmuhu muqaddaran ayyata bin minhu yughlibu mufakkiran ghaibatihi maniyatu Agadiyan ambima yasri Qadruhu Jama'ata malan Fakulli mal jama'ata Lahu ya jami'al mali ayyaman tufarrihu Al-malu indaka mahzunun liwarisihi Mal-malu manuka illa yawma tunfiku Irfah bi bali fatan Arfi bibadi fata yaitu ala sikatin anan ladhi kasamal arzaka yarzuku Fal'irdu minhu masunun ma yudannisuhu wal wajibu minhu jadidun laysa yukribuhu Innal qana'ata man yuhallilu bisa'atiha lam yalqa bi dhilliha hamman yuharriku. Ada penyair boleh mengatakan semakna dengan syair di atas, wahai orang yang mengumpulkan harta manian tapi tidak mau pemberian, dan orang bahkan berzakat pun tidak mau. Nah, maka masa waktu yang akan mengantarkan dia kepada kematian. Muqaddaran ayyamin min yughlikum. Nah, ini sudah ditakdirkan waktunya kena kematian kapan, maka pintu yang mana yang ditutupnya, yang ada awal. Gue menghindar dari kematian ini misalnya berkurung dalam lubang, ada awal malaikat masuk mencabut nyawa, ada awal. Nah, ini berpikirlah. Berpikir kayak apa kematian itu datang kepadanya, apakah besok hari ataukah ia berjalan mengiringi kematian itu. Nah, kemudian kematian itu yang menemui dia, hanya berjalan ini diiringi oleh kematian, sudah akhirnya ketemu pas waktunya. Engkau mengumpulkan harta, maka katakanlah kepadaku, apakah engkau mengumpulkan harta itu untuk kematian? Untuk dibawa mati katanya. Wahai orang yang mengumpulkan harta itu beberapa hari ini di waktu yang panjang, tufarriquhu, satu ketika nanti harta engkau akan membagi-bagi harta dikehendaki atau pada dikehendaki lah, bilanya mati itu ada yang membaginya ya. Al-malu indaka mahzunun liwarisihi. Nah, harta itu tersimpan di sisimu, cuma gasan orang nak mawarisnya kena. Nah, jadi terlalu pisit benar ini
ya kan? Nah ini kedainya juga menikmatinya ada ahli warisnya. Ya. Nah, jadi hakikatnya harta itu bukan hartamu, kecuali yang menjadi hartamu itu adalah di hari ketika engkau menginfakkannya di jalan Allah. Nah itu yang menjadi milikmu. Namun yang disimpan ini kita tentu lagi. Nah, ahli waris. Nah kadang-kadang bahkan justru yang mendapatkan menikmatinya orang yang kita benci selama hidup misalnya. Nah, alangkah senangnya hati seorang yang kala pagi dia itu berkeyakinan mantap, bulat keyakinan bahwa Allah yang membagikan rezeki akan memberikan rezeki kepadanya. Nah ini senang sekali bila ada kayak ini, yakin bahwa Allah Ta'ala sang pemberi rezeki itu pada akan keluputan memberikan rezeki kepadanya. Maka kehormatan diri itu terjaga dan tiadalah ia mengotori kehormatan dirinya dan mukanya pun karena itu seolah-olah baru berseri-seri, tidak ada yang membuat mukanya itu kusam. Bilanya yakin lawan Allah Ta'ala yang memberi rezeki gak ada berharap lawan siapapun. Apalagi menghinakan diri dengan meminta-minta misalnya lawan orang itu gak ada. Nah maka kehormatan dirinya terjaga. Yang masalahnya kalau dalam pandangan agama orang sampai minta-minta itu lawan orang. Nah ini rusak sama sekali, kehormatan dirinya itu hancur itu dalam pandangan agama. Nah, tapi pandangan adat kita kadang-kadang biasa-biasa aja bintangnya. Nah sesungguhnya qanaah itu adalah orang yang bertempat di halamannya qanaah. Ini istilah lagi nanya, lam yalkafi dzilha hamman yu'arrikuhu. Nah ia tiada menemukan dalam bayangan qanaah itu akan duka cita yang menyusahkan dia. Nah jadi artinya orang hidup dengan qanaah itu seolah-olah dia hidup bebas tanpa terikat dengan siapapun. Kenapa? Karena dia jangankan minta lawan orang, berharap pun kadang orang. Yang kita ini jadi terikat lawan orang itu gara-gara yaitu baru minta lawan orang. Soalnya dia lebih merancang badan dari apa? Nah itu terikat kiranya. Nah jadi intinya qanaah itu adalah sifat mulia. Nah kemuliaan atau anugerah yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beramal saleh yang didasari dengan keimanan. Ini di Quran Allah menjanjikan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dasarnya iman, dia beramal saleh itu karena iman, maka ujar Allah kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini ditafsirkan oleh Hasan Basri, itu maksudnya diberi Allah sifat qanaah. Nah, jadi qanaah itu bila orang hidup dengan sifat qanaah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu dia diberi kekayaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak akan pernah habis. Nah, ini al-qanaah itu kanzul la yabna, jadi qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan habis. Nah, di hadis lain laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina nafsi. Nah, dan sugi itu bukan banyak harta, tapi sugi yang sesungguhnya adalah sugi hati, ya qanaah itu tadi. Nah, jadi artinya qanaah ini adalah sifat mulia.
Nah, cuma tadi untuk mendapatkannya, ya kita belajar tentang Kanaan kemudian diamalkan. Nah ini, dan tidak kalah secara umum pokoknya amal saleh yang dilandasi dengan keimanan itu akan menjadi sebab Allah akan menganugerahkan kepadanya sifat-sifat Kanaan. Bila dapat sifat Kanaan ini sugih benar, memang sudah kisah lagi. Hanya urusan harta tuh pada peduli banyak ke harta, tetap hatinya sugih juga, atau sedikit tetap hatinya sugih juga. Nah, memang kita baru paham sifat Kanaan ini tetap mengarah samunya dan nggak ada banyak harta, asal ada sugih juga lagi. Nah ini pengarasan namanya. Nah kemudian al-babul khamis wa salasuna ketika diwaliyan min dunillahi subhanahu wa ta'ala wa bibayanil arasat. Ini bab yang ke-35 tentang menjadikan wali atau pemimpin selain dari Allah Ta'ala. Nah bolehkah kita menjadikan ya kan, pemimpin selain daripada Allah Ta'ala? Hanya mana pemimpin ini kita secara mutlak ya memang harus Allah Ta'ala yang kita jadikan pemimpin. Nah tapi pemimpin-pemimpin yang lain itu boleh selama tiada bertentangan dengan Allah Ta'ala. Nah itulah, jadi artinya kalau kita menjadikan pemimpin, nah pemimpin ini umum lah, pemimpin di satu negara, satu wilayah, atau pemimpin di rumah tangga, atau bahkan pemimpin di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya, dalam tuntunan Islam misalnya kita musafir lah bepergian itu, berdua atau bertiga itu sunat salah satu di bulan pemimpinnya. Ini sunnah Nabi seperti itu. Ada kita dirancang 10 orangnya mengunjung ke desa itu, pemimpinnya sama semuanya. Nah ini harus semestinya ada Naikam menjadi bosnya, jasa dia bergaya ya, Naikam lah jadi bosnya dalam rombongan ini. Nah gimana pemimpin itu nang mana kita nang diulat, jangan nang cukup lawan liur kita. Artinya pemimpin yang kira-kira lebih membantu kita supaya taat kepada Allah Ta'ala. Nah kemudian di bab ini pula kan dibahas tentang arasat itu pandang di hari kiamat ya. Yang pasti ada di padang mahsyar ya. Qala Allah Ta'ala wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian rukun kepada orang-orang yang zalim. Maka bila kalian rukun lawan orang zalim, maka kalian akan ditimpa api neraka. Nah jadi ini rukun aja lawan orang zalim tidak boleh jalan, apalagi jadi orang zalim. Atau ada jadi orang zalim tapi membantu benar lawan orang zalim, itu tidak boleh. Rukun aja tidak boleh. Nah makanya dalam memilih pemimpin itu jangan pilih orang zalim ya. Maka bukan saja rukun kalau kita memilih orang yang zalim, tetapi bahkan kita membantu. Rukun itu jadi kita, yang model kita ini hidup kayak aman-aman aja lawannya itu nah. Itu apa? Nah itu sudah pada boleh, apalagi membantu.
Talabatul mufassirin ajma'ul lugha ala rukun mutlaqul mail wasukunu yasiran aw kasiran. Mutlaqul mail wasukuni yasiran aw kasiran. Nah, sepakat ahli bahasa bahwa yang disebut rukun dalam ayat tadi itu adalah semata-mata kecenderungan hati dan tenang lawan orang zalim itu sedikit ataupun banyak. Nah, itu sudah diancam dengan api neraka. Nah, sabarat hati ini barat aja, katanya barat antar mencintai orang yang zalim atau barat artinya hendak membantu orang yang zalim itu semata itu aja sudah masuk jadi di bahasa rukun gitu orang-orang tadi. Nah, jadi artinya yang bujur itu jangan salah kali sekali-kali ada di hati kita ketertarikan terhadap orang-orang yang zalim. وقال عبد الرحمن بن زيد الركون هنا الإذعان وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم. Nah, berkata Abdurrahman bin Zaid, ujar Zaidin, rukun di sini maksudnya adalah tunduk kepada orang zalim. Nah, tunduk itu yaitu bahwa ia tiada mengingkari atas mereka kekafiran mereka atau kezaliman mereka. Dibiarkannya aja. Nah, ini rukun menurut Abdurrahman bin Zaid. Wa an Ikrimah la tasnahuhum la tasnahuhum diriwayatkan dari Ikrimah. Nah, Ikrimah ini biasa pada disebut binnya, padahal Ikrimah ini bin Abu Jahal. Nah, jadi biasa kalau sahabatnya kan Ikrimah radhiyallahu anhu. Jadi didoakan mudah-mudahan dia diridai Allah. Nah, Abu Jahalnya sudah saya dibuat kalau kaum dia diridai Allah dan Jahal. Nah, ini Ikrimah yang sahabat dan itu Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, jumlahnya ada dua Ikrimah ini lelakian lah yang dunia. Nah, ditambahi Siti Ikrimah. Nah, inilah sebenarnya Ikrimah ini terlahirlah dari harapan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diganggu bahkan hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy itu kan. Nah, kafir Quraisy itu biasa Abu Jahal namanya merencanakan hal-hal yang pada baik itu untuk Nabi. Nah, lalu dalam riwayat ketiga itu sampai Nabi ini itu berdarah ditawaki lawan batu dan sebagainya. Bahkan ada riwayat gigi Nabi itu patah tawaki lawan batu. Nah, lalu malaikat Jibril turun menemui Nabi atas perintah Allah Ta'ala. Nah, ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sebentar lagi ada malaikat yang turun menemuimu. Berbahaya aja tuntung Jibril berpandir datang malaikatnya. Lalu malaikat itu ternyata malaikat apa? Malaikat Jabal, kan? Malaikat bertugas untuk menjaga gunung. Nah, ujar malaikat Jabal ini, wahai Rasulullah, aku siap untuk melaksanakan apapun perintah. Jika engkau memerintahkan aku angkat gunung ini, kemudian aku gugurkan ke kampung orang-orang yang telah menyakitimu, aku siap melaksanakan. Nah, apa jawaban Nabi? Ini lampu asla'anan walakin bu'istu rahmatan. Aku tiada diutus oleh Allah untuk melaknat kaumku, tapi aku diutus oleh Allah Ta'ala
untuk memberi rahmat kepada mereka. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka ya Allah, berilah petunjuk, beri ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu, dan berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu. Nah, dalam riwayat lain, ketika malaikat itu menawarkan hendak menggugurkan gunung itu kepada mereka, nah, Nabi mengatakan, wa inni la arju ayyuhrijallahu min aslabihim rajulan ya'budullah fi riwayatin rajulan yuwahhidullah ta'ala. Sungguh ya Nabi, aku masih berharap kepada Allah bahwa Allah mengeluarkan dari sulbi mereka seorang laki-laki yang nantinya beribadat kepada Allah, dalam riwayat lain yang nantinya akan mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi bahasanya tidak bisa dibunuh mereka itu karena uninya bagiannya pada mau beriman, non aku ya bahasanya anaknya barang kena ada nang beriman. Nah, maka ujar ulama faqallahu raja'ahu, Allah Ta'ala itu mengabulkan harapan Nabi, yaitu dengan terlahirnya Ikrimah. Ikrimahnya adalah dari sulbi Abu Jahal. Yang lelakian itu sulbi, karena kalau binian itu tarahib, tempat bibit terbang manusia adalah. Nah, jadi Ikrimah ini dari sulbi Abu Jahal pindah ke rahim daripada istrinya, kemudian lahir. Dan Ikrimah menjadi sahabat Nabi, orang yang beriman kepada Nabi. Nah, jakainya kayak waktu itu lah menjadi Nabi, iwa beberapa gunung jangan matian bagian kita masuk ke Abu Jahal mati gitu. Kita baca Nabi Ikrimah ya. Nah, itu kisah Ikrimah. Nah, kalau sahabat-sahabat yang lain itu biasa, ada binnya. Meskipun kadang-kadang binnya itu kafirnya belum Islam, tetapi dia tidak terlalu memusuhi Islam. Tapi kalau Ikrimah ini belum ketemu lagi, Ikrimah ditulis bin Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini bukan sekedar kafir, tapi dia memusuhi benar lawan Nabi dan umat Islam. Nah, jadi diriwayatkan dari Ikrimah, maksud ayat itu jangan kalian rukun kepada orang-orang yang zalim. La tasma'uhum. Nah, maksudnya jangan kalian bertasannuh kepada mereka. Tasannuh itu jenis riak, mengulang-ulang kelakuan supaya jadi perhatian orang yang zalim. Nah, ini pokoknya apa kelakuan itu supaya jadi perhatian dan diketujui oleh orang yang zalim, meskipun itu sebenarnya diulah-ulah aja. Itu tasannuh namanya. La tusannimuhum, ada jangan kalian bertasannuh kepada mereka. Nah, maksudnya jangan kalian itu rukun itu maksudnya mengulah-ulah kelakuan supaya diketujui oleh orang-orang yang zalim. Nah, itu menurut Ikrimah tafsirnya. Nah, tapi yang jelas wa dhahirun minal ayat umumun nahyam dirukun ila musyrikin wa fasaqatil muslimin. Zahir daripada ayat ini umumnya larangan daripada rukun cenderung atau mencintai orang-orang musyrikin dan orang-orang Islam yang fasik. Karena zalim itu lebih umum, kan zalim itu bisa orang-orang musyrik, orang-orang kafir, atau orang-orang Islam tapi fasik, itu masuk zalim. Maka syirik itu disebut zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Misalnya di ayat surah Luqman adalah sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar.
Wa qala an-Naisaburi fi tafsirihi qala al-muhaqqiqun ar-rukun al-manhi wa huwa ar-ridha bima alayhi dzalama aw tazayyana aw tazayyunu tariqatihim wa tahsinu min ghairihim wa masyarakatuhum fi syai'in min ababil al-maqalib. Nah, berkata Imam An-Naisaburi di dalam tafsir ayat itu, tafsir An-Naisaburi, ya, ini tafsir ini banyak banget kan, lebih dari ratusan kitab tafsir itu. Nah, di antaranya tafsir An-Naisaburi, dan tafsir ini rata-rata ganal-ganal. Nah, kita ini sekarang yang dipelajari di pesantren itu hampir yang paling halus biasa di tafsir Jalalain. Kitabnya sedikit ya. Nah, tafsir ini ada yang 10 biji, ada yang 15, ada yang sampai 20 biji tafsir itu adalah ganalnya. Nah, bahkan ada tafsir Quran ini 500 jilid. Bahkan ada riwayat di mana kita dicetak sampai sekarang, riwayat 1000 jilid tafsir Quran. Jilid itu sebiji, ini 1000 biji. Nah, jangan sekali kata sampai dicetak. Karena bahari itu, perpustakaan Islam itu banyak kitab, tapi percetakan tidak ada tulis tangannya, kan? Nilainya. Nah, ketika orang-orang Tartar, orang dari Mongolia, Cina, itu hendak menguasai dunia, termasuk negara yang menyimpan perpustakaan kitab ini, nah itu berhasil ditaklukkan oleh mereka. Maka kitab-kitabnya ini itu dibuangnya, diulahnya jembatan biasanya menyeberangi sungai. Nah, bahari itu belum dicetak kitabnya, tulis tangan aja, dan bila karena banyu ini lunturnya kecacat itu tintanya. Ya kayaknya ada sampai wayang ini. Nah, kitab semua kitab itu, nah ini banyak benar kan? Karena Imam Syafi'i itu lebih dari 700 judul mengarang kitab. Imam Ghazali lebih dari 500 judul mengarang kitab. Nah, Imam Nawawi lebih dari 300 judul mengarang kitab. Yang ketiga ini jadi tangan 2000 itu aja judulnya aja. Nah, maka kitabnya itu tadi ada langkahnya. Nah, kalau Imam pengarangnya Imam Asy'ari, imamnya Sunnah wal Jamaah di bidang akidah. Nah, Sidin ini banyak sekali yang mengarang kitab, cuma ulun aja sebiji-biji kitab karangan Abu Hasan Asy'ari ini kada ada bisi. Padahal Sidin yang mengarang tafsir itu 500 jilid. Tafsir Imam Asy'ari itu 500 jilid, ulun kada pernah melihat kitabnya, yang tidak pernah balik kebencian. Artinya mungkin kitab itu pada dicetak. Nah, kenapa? Ya ini mungkin ada unsur politiknya juga kan. Itu dari orang-orang kafir. Nah, itu menahan benar supaya ini gak ada dicetak, soalnya penjelasan detail tentang akidah yang benar itu ada di kitab karangan-karangan ini. Atau bahkan kadang-kadang mungkin inilah orang Islam tapi nggak ada sejalur lawan sini. Karena nyatanya kitab Imam Asy'ari ini kan beredar di masyarakat ini, dipelajari, mungkin Wahabi kenapa timbul. Nah, jadi kembalilah tadi berkata Imam An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya.
Nah, jadi Islam ini Naisaburi ini daerah Soviet, Uni Soviet, Rusia. Nah, ini sejak dahulu lah ulama-ulama di sana banyak, Imam Bukhari, Imam As-Samarqandi, Imam An-Naisaburi, ini dari wilayah-wilayah Uni Soviet. Nah, tapi jasa presiden kita luar biasa lah, Soekarno itu. Nah, hari itu Presiden Soekarno diundang ke Rusia. Nah, jadi Soekarno, aku siap datang ke sana, tapi syaratnya cariakan dulu kubur Imam Bukhari. Bila kada dapat, tidak jadi yo ke sana. Bangsa orang-orang dia menjadi ya dapat sebelumnya itu lah. Cuma sejarahnya kuburannya di Bukhara. Bukhara itu daerah Rusia sana. Cuma di mana ternyata yang karena di sana umat Islam kada terlalu banyak, kuburan ini kada diperhatikan orang. Nah, akhirnya ketemu diulahkan kubahnya hanya saja. Nah, itu Soekarno. Nah, yang kedua di Mekah itu lah. Dahulu tempat orang Saki itu cuma satu setingkat itu aja. Pantai dasar tanah adalah di situ Saki. Nah, orangnya jutaan, makin tahun kan banyak orang haji itu sasak benar. Jadi saran Presiden Soekarno kala gitu lah kepada pemerintah Arab Saudi supaya tempat saya itu diulang setingkat gitu, supaya terbagi orangnya itu. Dan ini dikabulkan, artinya diterima oleh pemerintah Saudi ya sampai sekarang. Maka itu nyaman sedikit. Nah, kemudian dalam ada kisah juga adalah penghijauan di Saudi itu dulu tandus benar, apalagi padang Arafah itu ada pohon kan. Nah, itu pun saran daripada Presiden Soekarno. Bahkan ada yang mengisahkan adalah pohonnya itu dari Indonesia, tanahnya pun dari Indonesia. Ya, tanahnya batu di sana, jadi dikarok tuh alat berat banyak, isi lawan tanah. Nah, saya kira, oh ya ini banyak pohon-pohon tuh di sana. Dulu itu korma aja. Apa ada korma itu? Maksudnya untuk menaungi itu kan. Nah, jadi kembalilah menjadi Imam Naisaburi di dalam tafsirnya berkata ulama-ulama muhaqqiqin. Nah, muhaqqiqin itu arti muhaqqiqin man asbatal hukma bidalil, orang yang menetapkan hukum itu berdasarkan dalil. Atau ada bahkan lebih keras lagi definisi muhaqqiqin itu man asbatat dalil bidalil, orang yang menentukan dalil dengan dalil. Artinya nih misalnya hukum ini lah dalilnya ayat ini, jadi sampai ayat ini menjadi dalil itu ada lagi dalilnya yang lain, nggak ada wasan barang. Nah, jadi kalau orang muhaqqiqin itu kada ada istilah menurut pendapat saya, menurut hemat saya itu kamusnya kada ada dalilnya itu. Artinya pasti bila ini mengatakan ini dalilnya. Nah, sehingga di dalam istilah fikih itulah qaulul mukhtar ngarannya, itu dalam bahasa kita tuh menurut pendapat saya. Itu pendapat bila ada qaul mukhtar ngarannya dalam istilah fikih itu lemah pendapat itu pada kuat. Nah, kecuali jikalau yang mengatakan qaul mukhtar itu adalah Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah, itu baru kuat. Tapi bila inya selain Imam Nawawi mengatakan menurut pendapat saya, itu pada variasi. Apalagi ini latar belakangnya paham pada urusan hukum. Ya, pendapat saya
Jadi dari guru panggilnya lah, guru panggil bisa dibawa orang di Jawa itu diskusi tentang hukum. Nah, aku siap di sini, tapi syaratnya bila punya pendapat harus punya dalil dan dalilnya harus jelas di kitab apa, bahkan tunjukkan halaman berapa. Jangan ada jadi diskusi menurut pendapat saya mundur dulu ya. Menurut pendapat saya itu ada ujungnya. Ya saya menurut pendapat saya, ya saya menurut pendapat saya. Nah, mana kesimpulannya? Nah, jadi berkata ulama-ulama ahli tahqiq adalah yang mereka berkata berpendapat itu mesti berdasarkan dalil. Ar-rukunul manhiyu anhu, rukun yang dilarang, rukun terhadap orang zalim yang dilarang itu waridha mimma alaihi dzalaman, yaitu ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Nah, jadi orang zalimnya melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan yang tidak benar. Nah, riba aja artinya setuju aja. Nah, ini tidak boleh. Ini pasti memang tidak menyetujui perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Au tazayyunu tariqatihim wa tahsinuha inda ghairihim. Nah, atau ujar zidin menghias-hiasi akan jalannya orang-orang zalim. Menghiasi itu ya tadi lah, jelas-jelas perbuatan zalim itu perbuatan yang kada bagus, tetapi kayak apa caranya supaya apa ngaran lihat orang bagus. Nah, ini dukungannya sampai seperti itu. Ini tidak boleh. Nah, misalnya ada orang zalim ini korupsi, lalu anak buahnya yang mendukungnya itu membantu kayak apa? Hanya jadi akhirnya korupsi, padahalnya itu supaya apa-apa dijadi calonnya supaya diterima orang, inilah yang hendak membantu masjid misalnya, datang di mana membantu masjid dari duit korupsi itu boleh lah. Watazinuha inda ghairihim, dan memperbaiki jalan mereka itu, menganggap bagus jalan mereka itu, inda ghairihim inda ghairil muhaqqiqin, menurut pendapat yang lain. Wa musyarakatuhum fi syai'in min aqwabil madzalim, dan menyertai mereka dalam satu daripada pintu-pintu kezaliman. Nah, jadi kita mengumpati juga, meskipun cuma satu, ini banyak 10 macam misalnya perbuatan zalim, satu aja yang diumpati. Nah, itu yang dimaksud rukun kepada mereka. Fa'amma mudakhalatuhum lidhafi syai'in min ad-dar aw ijtilabi manfaatin ajilatin wa ghairu dakhilatin fir rukun. Nah, adapun masuk atau bertemu dengan orang-orang zalim cuma tujuannya untuk menolak kemudaratan atau untuk menarik manfaat yang segera, maka itu pada masuk di dalam rukun yang diancam dengan neraka di dalam ayat itu. Nah, cuma ini orang-orangnya yang sanggup, apalagi yang zalim ini adalah penguasa. Nah, maka misalnya alasan Nahujar datangi penguasaan ini supaya hendak menakur kezalimannya, sanggup aja dulu. Nah, makanya ada ulama ditawari kayak itu, kenapa ada datang kepada penguasa untuk ujar jawaban Sidin yang sanggup melakukannya itu orang yang sejenis Sayyidina Umar bin Khattab aja. Nah, kayak Sayyidina Umar, ayo datangi Umarnya
bahasa kampung tuh model kada belampu tapi bujur. Artinya sidin ini kada peduli saya kada ada penguasa ini bahaya kada apa yang jelas sidin menyampaikan. Nah, menang bina ya, tapi mantap juga. Ya memanglah sahabat Nabi itu gambaran semua bagus saja. Kayak Abu Bakar itu terkenal orangnya lemah lembut. Benar? Nah ini yang pertama mengganti Nabi orang yang lemah lembut, dan kemudian wafat Abu Bakar diganti orang yang keras. Tapi keras dalam kebenaran. Kan? Nah Umar ini keras, tapi dalam lawan Allah Ta'ala sangat takut sekali. Umar itu bila tersalah itu takutan benar. Sampai-sampai andai kata mati kambing mati di pinggir laut, anak kambing mati di pinggir laut, aku takutan benar jadi Sayyidina Umar karena dimintai pertanggungjawabannya kena di hari kiamat dalam masa memimpin. Nah kemudian Umar wafat digantikan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orangnya lemah lembut juga, tetapi cerdas. Nah sehingga bisa di zamannya itu lah Sayyidina Utsman itu menjadi khalifah. Ada orang Yahudi berisian sumur di Madinah. Sumur itu ampuninya memang di tanahnya, dan dia dijadikannya bisnis. Nah, artinya musim-musim kemarau ada hujan banyu mali, orang satu-satunya sumur masih ada banyunya sumur itu. Jadi sekehendaknya menjual banyu, larang nggak tetap aja tuh kari orang juga. Nah Sayyidina Utsman ini memikirkan kayak apa Sayyidina ini menyelamatkan umat Islam ini dari kesengsaraan. Karena nukar banyu ini kadang keduitan bahasanya. Cuma tetap payu lah bawahnya ngarang banyu ini kan kebutuhan pokok benar itu biar paribasanya habis-habisan duit tetapnya itu warakan ke banyu itu dilayan tidak ada lagi. Nah ujar Sayyidina Utsman lawan Yahudi ngampun sumur dari untuk pari aja nah sumur igam tuh pokoknya berapa kayak sambatnya harganya dalam lampu untuk pari. Nah, jadinya ini pintar itu Yahudi ini mendijual salah kali dapat duit, lima bisnis habis, hampir kan? Nah, kadang jadinya ada dijual. Nah, ujar si Utsman kayak ini aja, separuh barang sahamnya aku tuh kari. Nah, jika ibarat harganya misalnya lah 100 juta harga sumur nih, jadi 50 juta tutup pari. Artinya separuhnya tetap mempunyikan separuhnya ampun kok. Jadi bergantian pahala hari ini Ikam menjual banyak. Nah esok aku Sayyidina Utsman. Nah, itu kan namanya bergantian pahala gitu. Karena separuh seorang kan milik andanya. Nah orang ini kada sampai pikirannya merasa nah ini 50 juta banyak pada duitnya terima aja sementara usaha pada hilang. Tetap aja jalan usaha meskipun separuh sudah ya. Nah ya itu waris Utsman separuh kan. Nah akhirnya bergantian karena gilirannya berjual larang benar banyak. Pas karena giliran emas Utsman isoknya gratis ya jadi Utsman. Pada orang kampung ini ambil aja banyak giliran Sayyidina Utsman banyunya mbak isok bukan Yahudi ini kada payung, banyak orang masih ada aja. Lupa kalah. Nah, itu model kayak itu Sayyidina Utsman adalah model cerdas memikirkan Nah akhirnya paksa juga jual semuanya, kebun kada payu juga. Paham kira anunya lah. Nah, misalnya hari ini gilirannya berjual ya. Nah orang kada tahu lagi nukarnya Mbah Yusuf giliran Sayyidina Utsman lagi. Sayyidina Utsman ini gratis saja. Sekampungan orang ngambil bebanyak belabih banyak itu. Memang cukup 2 hari. Nah pas isuknya gilirannya udah kada payu lagi.
Nah kemudian Sayyidina Utsman wafat digantikan Sayyidina Ali, kembali lagi keras orangnya. Nah jadi ini bukan kebetulan, sebenarnya memang aturan dari Allah Ta'ala, memang yang lemah lembut itu harus ada, yang paras pun harus ada. Nah cuma tentu keras di dalam kebenaran. Makanya ini kita agak sedih juga lah, ini ada hari raya tadi Ustadz Yahya Walani mu'allak, itu kan keras orangnya ya. Meninggal, tapi binanya akhirnya meninggal bagus itu kan, hari Jumat, hari raya lagi peralatan khutbah, dan binanya melayat itu banyak banget orang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan dan kekurangan di zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dari semua amal yang kita berbuat dan benar. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan segala fatimah dimasukkan di dalam surga hidup bisa disuruh Nabi wa Nabi wa disuruh Al-Fatihah.